Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan sepasang pengantin baru dicor hidup-hidup di pondasi jembatan Cirahong, Jawa Barat untuk tumbal. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Matahari bersembunyi di balik awan kelabu yang menggantung rendah di atas lembah Citandui. Tahun 1891, ketika penjajahan Belanda semakin mengakar di tanah Priangan, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya. Derap langkah sepatu bot para penjajah menggema di setiap sudut desa, membawa perintah dan rencana yang harus dipatuhi tanpa bantahan. Ahmad menatap langit sejenak sebelum kembali menunduk, mengangkat sebongkah batu besar untuk pondasi jembatan Cirahong. Peluh bercucuran dari keningnya yang berkerut, namun bibirnya tak henti bergerak melantunkan zikir. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, pemuda bertubuh tegap itu dikenal sebagai sosok yang tekun beribadah dan rajin bekerja. Alhamdulillah, bisiknya pelan saat berhasil meletakkan batu itu di tempatnya. Seorang mandor Belanda berkulit pucat dengan cambuk di tangan berjalan mengawasi para pekerja pribumi. Matanya yang biru tajam mengamati setiap gerakan mereka, siap melontarkan makian atau cambukan pada siapapun yang dianggap lambat. Lekas! Lekas! Jembatan ini harus selesai tahun depan, teriaknya dengan logat yang kental. Rencana pembangunan rel kereta api beserta jembatan Cirahong ini bukanlah untuk kemakmuran penduduk pribumi. Para insinyur Belanda telah merancang jalur transportasi strategis untuk mengangkut hasil bumi dan perkebunan dari pedalaman Priangan menuju pelabuhan, lalu dikirim ke negeri mereka. Saat istirahat singkat di tengah hari, Ahmad duduk bersama beberapa rekan kerjanya di bawah pohon kenari yang rindang. Mereka berbagi bekal sederhana, nasi bungkus dengan lauk ikan asin dan sambal terasi. Salah seorang temannya, Karya, mengeluhkan upah yang semakin minim. Ahmad mengingatkan Karya untuk selalu bersyukur dan sabar menghadapi cobaan ini. Belum banyak yang tahu bahwa sebagian upah mereka dipotong oleh adipati setempat yang bekerja sama dengan Belanda. Sang adipati hidup mewah di pendopo, sementara rakyatnya berjuang menahan lapar. Apakah kita akan terus seperti ini, Kang Ahmad? Tanya Dharma, pemuda belia yang baru seminggu bekerja di proyek tersebut. Ahmad menjawab dengan bijak bahwa kehidupan adalah ujian, dan setiap kesabaran akan dibalas dengan berkah yang berlipat. Dia menekankan pentingnya tetap berpegang pada ajaran Islam di tengah kesulitan, dan bagaimana ibadah menjadi penguat jiwa mereka yang tertindas. Ketika azan zuhur berkumandang dari surau kecil di kejauhan, Ahmad dan beberapa pekerja muslim lainnya segera bergegas mengambil wudhu di aliran sungai Citandui yang jernih. Mereka bersembunyi di balik semak belukar untuk melaksanakan salat, karena mandor Belanda melarang keras aktivitas keagamaan selama jam kerja. Senja mulai merambat ketika para pekerja diizinkan pulang. Ahmad berjalan kaki sejauh 5 km menuju gubuk kecilnya di pinggir desa. Ibunya yang sudah renta menyambut dengan senyuman hangat, meski tubuhnya semakin kurus karena keterbatasan pangan. "Bagaimana pekerjaanmu hari ini, Nak?" tanya sang ibu sambil menyiapkan secangkir air jahe untuk menghangatkan tubuh Ahmad yang lelah. Ahmad menceritakan kemajuan pembangunan jembatan dengan nada optimis, menyembunyikan rasa sakitnya. Dia memilih untuk tidak membebani ibunya dengan keluhan. Setelah makan malam sederhana, Ahmad mengajak ibunya salat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran hingga larut malam. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Ahmad bermunajat kepada Allah, memohon kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi hari esok. Tanpa dia sadari, cobaan yang lebih berat telah menunggu di depan, dan jembatan Cirahong akan segera menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang mengguncang iman. 3 bulan berlalu sejak dimulainya pembangunan jembatan Cirahong. Pagi itu, langit cerah tanpa awan, namun suasana di lokasi proyek terasa mencekam. Hendrik van Doornik, insinyur kepala berambut pirang dengan kumis tebal, berdiri dengan wajah merah padam di tepi sungai Citandui. Matanya nanar menatap pondasi jembatan yang kembali ambruk semalam, untuk ketiga kalinya dalam sebulan. "Tidak masuk akal," teriaknya frustasi, menendang sebongkah batu hingga tercebur ke sungai. Pondasi ini dirancang untuk menahan beban 10 kali lipat. Bagaimana mungkin bisa runtuh begitu saja? Para pekerja pribumi hanya bisa menunduk, tidak berani menatap langsung amarah sang insinyur. Ahmad berdiri di antara mereka, diam-diam memperhatikan aliran sungai Citandui yang tampak tenang, kontras dengan kegusaran manusia di tepiannya. Pembangunan jembatan Cirahong terus mengalami berbagai kendala teknis yang sulit dijelaskan. Rancangan yang telah diuji di Belanda seharusnya berjalan mulus, namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Bukan hanya pondasi yang kerap ambruk, peralatan sering hilang secara misterius,
dan beberapa pekerja jatuh sakit tanpa alasan jelas. Minggu berikutnya, bencana yang lebih aneh terjadi. Di tengah terik matahari tanpa setitik awan pun di langit, tiba-tiba air sungai Citandui meluap dengan dahsyat. Banjir bandang ini menghancurkan sebagian besar kemajuan konstruksi yang telah dicapai. Bagaimana mungkin banjir datang tanpa hujan? Bisik Dharma pada Ahmad saat mereka membantu menyelamatkan peralatan yang tersisa. Ahmad menggelengkan kepala, matanya menelisik ke hulu sungai yang terlihat normal. Sebagai orang yang berpegang pada tauhid, dia tahu fenomena alam terjadi atas izin Allah, namun tetap saja kejadian ini terasa ganjil. Malam itu, di barak pekerja yang pengap, Ahmad mendengar bisik-bisik percakapan mandor pribumi bernama Wirya dengan beberapa pekerja senior. Wirya menjelaskan dengan suara rendah bahwa penunggu sungai Citandui murka karena tanahnya diganggu tanpa permisi. Makhluk halus bernama Arkian yang menguasai sungai itu menginginkan tumbal sebagai tanda penghormatan. Ahmad yang tak sengaja mendengar, hanya bisa beristighfar dalam hati. Dia mengingatkan diri sendiri bahwa kepercayaan pada roh-roh penunggu adalah bentuk syirik yang harus dijauhi. Namun, dia memilih untuk diam, tidak ingin menciptakan perpecahan di antara para pekerja yang sudah ketakutan. Keesokan harinya, Wirya terlihat berbicara serius dengan Tuan Van Doornik dan asistennya, Willem. Ahmad tidak dapat mendengar isi pembicaraan mereka, namun raut wajah sang insinyur Belanda berubah dari skeptis menjadi tercenung. Omong kosong. Kalian pribumi dan tahayul kalian, hardik Van Doornik pada awalnya, namun ada suaranya melemah saat Wirya menunjuk ke arah pondasi yang telah ambruk berkali-kali. Selama minggu-minggu berikutnya, kejadian aneh terus berlanjut. Seorang pekerja Belanda mendadak berteriak ketakutan di tengah malam, mengaku melihat sosok tinggi besar dengan mata menyala di tengah sungai. Peralatan berat mendadak macet atau bergerak sendiri. Suara-suara tangisan perempuan kerap terdengar dari kedalaman sungai saat malam tiba. Para insinyur Belanda yang awalnya berpikir logis dan rasional mulai goyah keyakinannya. Mereka yang tadinya mengejek tahayul pribumi kini berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya kekuatan supernatural yang menghambat proyek mereka. Ahmad tetap teguh pada pendiriannya. Di tengah kegemparan, dia tetap bekerja dengan tekun, menjalankan ibadahnya dengan khusyuk, dan mengingatkan teman-temannya untuk tidak terjebak dalam kesirikan. Setiap subuh, sebelum berangkat kerja, dia selalu menyempatkan diri membaca Al-Quran dan berdoa memohon perlindungan. Percayalah pada Allah, bukan pada tahayul, ujarnya lembut pada Dharma yang mulai terpengaruh cerita-cerita mistis tersebut. Tanpa sepengetahuan Ahmad, di kantor proyek yang terletak tak jauh dari lokasi pembangunan, sebuah rencana keji sedang disusun. Van Doornik yang frustasi dengan keterlambatan proyek dan tekanan dari atasannya di Batavia, akhirnya menyerah pada saran Wirya. Baiklah, jika itu yang diperlukan untuk menyelesaikan jembatan ini, ucapnya dengan nada berat, menatap peta konstruksi di mejanya. Tapi pilih dengan hati-hati. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Wirya mengangguk patuh, senyum licik tersungging di bibirnya. Matanya beredar mencari sosok yang tepat untuk dijadikan tumbal bagi penunggu sungai Citandui. Dan tatapannya berhenti pada sosok Ahmad yang sedang mengangkat balok kayu di kejauhan. Sementara itu, Ahmad yang tengah bekerja keras tiba-tiba merasakan sensasi dingin menjalar di tulang belakangnya. Dia berhenti sejenak, membaca ta'awudz dan beristighfar, tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi oleh mata-mata yang berniat jahat. Malam itu, bulan separuh tampak redup di balik awan tebal yang berarak. Wirya, sang mandor pribumi, menyusuri jalan setapak menuju sebuah gubuk terpencil di kaki bukit. Perintah dari Tuan Van Doornik bergema di benaknya, temukan dukun terkuat di wilayah ini. Keesokan harinya, sosok bungkuk berpakaian serba hitam muncul di lokasi proyek. Sukasna, begitulah orang-orang menyebutnya, adalah dukun yang ditakuti bahkan oleh sesama paranormal. Matanya yang cekung dan tajam mengamati sekeliling, sementara tangan keriputnya menggenggam tongkat kayu berukir ular. Tempat ini memang kuat aura gaibnya, gumam Sukasna, mengendus udara seperti anjing pemburu. Mereka yang berkuasa di sini tidak menyukai gangguan. Van Doornik yang sudah putus asa memerintahkan untuk menyiapkan ritual di malam hari. Beberapa pekerja pribumi yang masih percaya tahayul diminta membantu menyiapkan sesajen berupa kepala kerbau, kemenyan, dan berbagai bunga. Ahmad yang melihat persiapan tersebut hanya bisa menggelengkan kepala, merasa prihatin dengan kesesatan yang terjadi, namun tidak berani mengintervensi keputusan petinggi proyek. Tengah malam, di bawah siraman cahaya obor yang berpendar kemerahan, Sukasna memulai ritualnya. Tubuhnya bergetar hebat, mulutnya komat kamit membaca mantra yang tak dimengerti. Asap kemenyan mengepul tebal, membentuk siluet-siluet aneh di udara.
Para pekerja menyaksikan dengan campuran rasa takut dan kagum, sementara Van Doornik dan asistennya mengawasi dengan wajah tegang. "Arkian!" teriak Sukasna tiba-tiba. Suaranya berubah dalam dan menggelegar. "Penguasa Sungai Citandui yang agung, aku memanggilmu dan para pengikutmu." Air sungai yang tadinya tenang mendadak bergelombang, meski tidak ada angin yang berhembus. Sebuah pusaran kecil terbentuk di tengah sungai, semakin lama semakin membesar. Para pekerja mundur ketakutan, beberapa lari terbirit-birit. Van Doornik dan Willem terpaku, wajah mereka pucat pasi. Sukasna kemudian mengaku berbicara dengan Arkian, penunggu utama Sungai Citandui, serta sepasang siluman ular yang bernama Nyai Odah dan Aki Bohang. Dengan suara yang masih tidak seperti dirinya sendiri, dia menyampaikan kemarahan para penghuni gaib tersebut. "Mereka murka. Kalian telah mengganggu kediaman mereka tanpa izin," raung Sukasna, matanya terbalik memperlihatkan bagian putihnya saja. "Mereka ingin membuat kalian semua menderita, menghancurkan jembatan ini berkali-kali." Van Doornik menelan ludah dengan susah payah, bertanya apa yang harus mereka lakukan agar pembangunan bisa dilanjutkan. Sukasna terdiam sejenak, kepalanya terkulai ke depan, sebelum kembali mendongak dengan seringai mengerikan. Arkian dan kedua pengikutnya menginginkan tumbal, bisiknya dengan nada mencekam. Sepasang pengantin baru, yang masih suci, untuk dijadikan anak angkat mereka di alam gaib. Mereka akan menjaga jembatan ini selama-lamanya, jika keinginan mereka terpenuhi. Willem, asisten Van Doornik, menyela dengan ragu, menanyakan maksud dijadikan anak angkat tersebut. Sukasna tersenyum sinis, menjelaskan bahwa sepasang pengantin itu harus dikubur hidup-hidup di pondasi utama jembatan Cirahong. Keheningan mencekam mengikuti pernyataan tersebut. Bahkan Wirya, yang telah membawa mereka pada jalan musyrik ini, tampak terkejut dengan permintaan yang begitu kejam. Van Doornik berjalan mondar-mandir, benaknya berkecamuk antara logika Eropa yang rasional dan ketakutan terhadap kekuatan supernatural yang belakangan ini dia saksikan sendiri. "Baiklah," ucap Van Doornik akhirnya dengan suara tertahan. "Jika itu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini, maka akan kami lakukan." Pengambilan keputusan ini bertentangan dengan ajaran agama yang dia anut sendiri, namun tekanan dari atasannya dan ketakutan terhadap kegagalan proyek telah membutakan nuraninya. Sementara itu, tanpa mengetahui rencana keji yang sedang disusun, Ahmad mendatangi Wirya keesokan paginya. Dengan wajah berseri-seri, dia meminta izin untuk cuti beberapa hari. "Ada apa, Ahmad? Tidak biasanya kau minta libur?" tanya Wirya, pura-pura ramah. Ahmad dengan malu-malu menjelaskan bahwa dia akan menikahi Fatimah, gadis salehah dari desa seberang yang telah dipinangnya sejak lama. Pernikahan sederhana itu akan dilangsungkan 3 hari lagi, dan dia ingin mempersiapkannya dengan baik. "Fatimah adalah anugerah terindah dari Allah," ujar Ahmad dengan mata berbinar. Dia hafal 10 juz Al-Quran dan sangat berbakti pada orang tuanya. Mendengar penuturan Ahmad, otak licik Wirya langsung bekerja. Ini adalah kesempatan emas yang tak boleh dilewatkan. Sepasang muda-mudi yang akan menikah, tumbal sempurna yang diminta oleh Arkian. "Tentu saja, Ahmad. Aku mengizinkanmu cuti selama seminggu penuh," sahut Wirya dengan senyum yang dipaksakan. "Bahkan, kami punya kejutan untukmu." Ahmad menatap mandornya dengan heran, tidak menyangka akan mendapat respon sebaik itu. "Tuan Van Doornik ingin memberikan hadiah pernikahan untuk kalian berdua," lanjut Wirya, matanya berkilat penuh kelicikan. Ahmad membungkuk penuh rasa terima kasih, tidak menyadari bahwa di balik kebaikan tersebut tersembunyi rencana biadab yang akan menghancurkan masa depannya. Dia pamit dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan, sementara Wirya segera bergegas menemui Van Doornik untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. "Kami sudah menemukan tumbal yang sempurna," ujarnya dengan berbisik. "Seorang pekerja kita sendiri dan calon istrinya." Van Doornik mengangguk puas, mengabaikan bisikan hati nuraninya yang terakhir. Baginya, jembatan Cirahong harus selesai bagaimanapun caranya, meski harus mengorbankan nyawa orang tak bersalah. Pagi itu, langit biru cerah menaungi sebuah pekarangan sederhana di pinggiran desa. Rumah bambu yang dihias dengan janur kuning dan bunga-bunga segar tampak ramai oleh kehadiran penduduk setempat. Alunan rebana dan syalawat memenuhi udara, mengiringi akad nikah Ahmad dan Fatimah yang berlangsung hikmat. "Saya terima nikahnya Fatimah binti Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar 15 gulden, tunai," ucap Ahmad dengan suara mantap, menggenggam tangan penghulu dengan erat. Wajah Fatimah yang tertutup kerudung putih tampak berseri di balik cadar tipis.
Gadis berparas ayu dengan mata teduh itu akhirnya resmi menjadi istri lelaki yang telah lama dipujanya, bukan karena ketampanan atau harta, melainkan karena keteguhan imannya. Pesta pernikahan digelar sederhana. Hidangan nasi tumpeng dan ayam panggang disajikan untuk tamu yang hadir. Meski tanpa kemewahan, suasana bahagia dan berkah terasa menyelimuti acara tersebut. Doa-doa dipanjatkan untuk kebahagiaan pasangan muda ini. Semoga Allah memberkahi pernikahan kalian dan memberikan keturunan yang syalih dan syalihah, ucap Kiai Desa, menepuk pundak Ahmad dengan penuh kasih sayang. Hari masih sama dengan hari pernikahan mereka. Sore itu, ketika Ahmad dan Fatimah masih menikmati kebahagiaan sebagai pengantin baru, sebuah kereta kuda berhenti di depan rumah mereka. Wirya turun bersama dua orang Belanda berseragam rapi. "Ahmad, Tuan Van Doornik ingin memberikan hadiah pernikahan untuk kalian," ucap Wirya dengan senyum yang dibuat-buat. "Beliau menunggu di lokasi proyek dan meminta kalian datang sekarang juga." Ahmad, yang tidak menaruh curiga, merasa tersanjung dengan perhatian dari atasannya. Dia berbisik pada Fatimah bahwa ini adalah kesempatan baik dan mereka tidak boleh menolak undangan tersebut. "Kita akan segera kembali," ujar Ahmad meyakinkan istrinya yang tampak ragu. "Ini hanya sebentar, dan kau akan melihat tempat kerjaku." Mereka tiba di lokasi proyek dengan kereta kuda yang menjemput mereka. Matahari mulai terbenam, langit senja kemerahan memberikan nuansa dramatis pada struktur jembatan yang setengah jadi. Anehnya, lokasi proyek tampak lengang, tak seperti biasanya. "Kemarilah," seru Wirya dari kejauhan, melambaikan tangan dengan gestur ramah yang dibuat-buat. Tuan Van Doornik sudah menunggu di kantor proyek. Ahmad menggandeng tangan Fatimah, melangkah penuh keyakinan. Sesampainya di bangunan kayu yang dijadikan kantor, mereka disambut oleh Van Doornik, Willem, dan beberapa pekerja Belanda lainnya dengan senyuman yang janggal. "Selamat atas pernikahan kalian," ucap Van Doornik dengan logat kental, menjabat tangan Ahmad. Matanya tidak memancarkan kehangatan yang sama dengan ucapannya. Fatimah, yang sensitif terhadap energi sekitar, berbisik kepada Ahmad bahwa dia merasa tidak nyaman. Namun sebelum Ahmad sempat bereaksi, pintu kantor tiba-tiba ditutup dan dikunci dari luar. "Apa yang?" Ahmad tak sempat menyelesaikan kalimatnya ketika dua orang pekerja bertubuh kekar mencekal tangannya dari belakang. "Maafkan kami, Ahmad," ucap Wirya tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Jembatan ini membutuhkan tumbal, dan kalian adalah pasangan yang sempurna." Fatimah menjerit ketakutan melihat suaminya ditahan, namun jeritannya terhenti ketika sebuah kain dijejalkan ke mulutnya. Dia meronta, berusaha membebaskan diri, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan para pria yang menahannya. "Ini pengkhianatan," seru Ahmad, berusaha melepaskan diri. "Apa kesalahan kami hingga kalian memperlakukan kami seperti ini?" Van Doornik hanya terdiam, memalingkan wajahnya, tidak sanggup menatap langsung mata Ahmad yang dipenuhi rasa terluka dan pengkhianatan. Willem, asistennya, menjelaskan dengan nada datar bahwa mereka telah berkonsultasi dengan dukun sakti dan penunggu sungai menginginkan tumbal sepasang pengantin baru untuk menyelesaikan jembatan. "Kalian akan menjadi bagian dari sejarah," tambah Wirya dengan nada yang menggelikan. "Nama kalian akan diabadikan dalam kemegahan jembatan Cirahong." Ahmad dan Fatimah dibelenggu dengan tali kuat, tangan dan kaki mereka diikat erat hingga tidak bisa bergerak. Mereka digiring menuju lubang besar yang telah disiapkan di pondasi utama jembatan. Sekelilingnya telah dipasangi obor-obor, dan sosok Sukasna, sang dukun, berdiri di dekatnya dengan wajah tanpa ekspresi. Melihat tujuan akhir mereka, Ahmad berbisik pada Fatimah yang gemetar ketakutan di sampingnya. "Istriku, tampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan akhir hidup kita di sini," ujarnya dengan suara yang tercekat namun penuh keimanan. "Mari kita menghadapnya dengan keikhlasan dan ketakwaan." Air mata Fatimah mengalir deras, namun ada ketegaran yang terpancar dari matanya. Dia mengangguk lemah, memahami maksud suaminya. Bersama-sama, meski dalam belenggu fisik, Ahmad dan Fatimah membaca syahadat, mengucapkan kalimat tauhid dengan lantang di hadapan para penyekap mereka. Suara mereka yang jernih memenuhi area proyek, membuat beberapa pekerja pribumi menundukkan kepala, tersentuh sekaligus malu akan apa yang mereka saksikan. "La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah." Sukasna memimpin ritual terakhir, membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra. Asap kelabu mengepul tebal, berbaur dengan aroma tanah basah dan kapur. Beberapa pekerja Belanda memalingkan wajah saat Ahmad dan Fatimah didorong ke dalam lubang pondasi yang dalam. "Ya Allah, kami berserah diri kepada MU," ucap Ahmad sebagai kalimat terakhirnya. Tangannya masih berusaha meraih tangan Fatimah meski terikat. Tanpa basa-basi lebih lanjut,
Van Doornik memberi isyarat untuk memulai pengecoran. Adukan semen dan batu mulai dituangkan ke dalam lubang, perlahan-lahan menenggelamkan tubuh pasangan muda itu. Jeritan tertahan Fatimah terdengar samar, sementara Ahmad terus melantunkan zikir hingga suaranya lenyap ditelan kerasnya material bangunan. Bulan purnama yang tadinya bersinar terang mendadak tertutup awan hitam, seolah enggan menyaksikan kekejaman yang terjadi. Angin dingin berhembus kencang, memadamkan beberapa obor di sekitar lokasi. Para pelaku pembunuhan keji itu bergegas menyelesaikan tugas mereka dengan wajah pucat. Pagi berikutnya, matahari terbit seperti biasa, menyinari jembatan Cirahong yang kini menyimpan rahasia kelam. Tak ada lagi kejadian aneh yang menghambat pembangunan. Pondasi yang tadinya selalu ambruk kini berdiri kokoh. Tidak ada lagi banjir mendadak atau peralatan yang hilang secara misterius. Van Doornik mencatat dalam jurnalnya bahwa proyek berjalan lancar, tanpa menjelaskan secara detail apa yang telah mereka korbankan untuk kelancaran itu. Para pekerja pribumi bekerja dalam diam, tak berani membicarakan tragedi yang mereka saksikan. Beberapa di antaranya diam-diam meminta ampun kepada Allah atas keterlibatan pasif mereka dalam kekejian tersebut. 6 bulan kemudian, jembatan Cirahong berdiri dengan megahnya, melintasi sungai Citandui yang kini mengalir tenang. Tak seorang pun berani menyebutkan nama Ahmad dan Fatimah, seolah keberadaan mereka telah dihapus dari ingatan kolektif penduduk setempat. Namun, saat malam tiba dan keheningan menyelimuti jembatan, sayup-sayup terdengar lantunan ayat-ayat suci dari kedalaman struktur beton tersebut. Beberapa pekerja yang masih tersisa di lokasi mengaku mendengar bisikan-bisikan doa dan isak tangis perempuan dari bawah jembatan, mengingatkan semua orang akan harga yang telah dibayar untuk sebuah kemegahan buatan manusia. Seminggu berlalu tanpa kabar dari Ahmad dan Fatimah. Keluarga kedua mempelai mulai cemas. Ibu Ahmad yang renta berkali-kali mendatangi rumah sederhana tempat putranya dan menantunya tinggal, hanya untuk mendapati rumah tersebut kosong dan dingin. "Kemana mereka pergi?" tanya ayah Fatimah, Usman, kepada tetangga sekitar. Tak seorang pun tahu jawaban pastinya. Yang mereka ingat hanyalah Ahmad mengatakan akan mengunjungi lokasi proyek jembatan untuk menerima hadiah pernikahan. Keluarga kedua belah pihak akhirnya mendatangi lokasi proyek Cirahong. Di sana, Wirya dengan wajah tanpa dosa menyatakan bahwa Ahmad telah mengundurkan diri dan pergi merantau bersama istrinya ke Batavia untuk mencari penghidupan yang lebih baik. "Dia bahkan tidak berpamitan dengan kami?" tanya ibu Ahmad dengan suara bergetar. Matanya yang mulai rabun digenangi air mata. "Anakku bukan orang yang seperti itu. Dia tidak mungkin pergi tanpa izin dari ibunya." Wirya berkilah, mengatakan bahwa tawaran pekerjaan datang mendadak dan Ahmad tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia bahkan dengan licik menyerahkan sejumlah uang yang diklaim sebagai gaji terakhir Ahmad yang belum diambil. Keluarga pulang dengan hati gundah. Namun, mereka tidak menyerah. Hari demi hari, minggu demi minggu, pencarian terus dilakukan. Surat-surat dikirimkan ke berbagai kenalan di Batavia, namun tak satu pun membawa kabar tentang keberadaan pasangan muda tersebut. Sebulan kemudian, Dharma, pemuda yang selama ini menjadi teman dekat Ahmad, tidak sanggup lagi menahan beban di hatinya. Tiap malam dia dihantui oleh mimpi buruk tentang Ahmad dan Fatimah yang meminta pertolongan. Wajah mereka pucat dengan bibir membiru kerap muncul dalam tidurnya. Dengan mengumpulkan segenap keberanian, Dharma mendatangi rumah orang tua Ahmad di malam hari. Dengan suara berbisik penuh ketakutan, dia menceritakan kejadian mengerikan yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak pergi ke Batavia, ucapnya terbata-bata. Mereka dikorbankan untuk jembatan itu. Ibu Ahmad terduduk lemas mendengar pengakuan tersebut. Tubuhnya yang kurus bergetar hebat, bibirnya komat kamit membaca istighfar. Usman, ayah Fatimah, meraung dalam tangis, memanggil-manggil nama putri kesayangannya. "Bagaimana bisa mereka melakukan kekejian seperti ini?" teriak Usman, menggenggam kerah baju Dharma. "Kenapa tidak ada yang menghentikannya?" Dharma hanya bisa menunduk, air matanya mengalir deras. Dia mengaku terlalu takut untuk bertindak saat kejadian itu terjadi. Ketakutan akan nyawanya sendiri telah membuatnya bungkam, sebuah dosa yang kini sangat disesalinya. Keesokan harinya, keluarga korban mendatangi kantor residen Belanda untuk melaporkan pembunuhan tersebut. Namun, seperti yang sudah diduga, laporan mereka diabaikan. Para penjajah lebih mementingkan selesainya proyek ketimbang nyawa dua pribumi. "Tidak ada bukti," ujar petugas Belanda dengan angkuh. Lagi pula, proyek jembatan ini adalah kepentingan umum yang lebih besar. Tidak berdaya melawan kekuasaan penjajah, keluarga kedua korban hanya bisa menangis dan berdoa.
Mereka menggelar pengajian dan tahlilan untuk Ahmad dan Fatimah, berharap arwah keduanya tenang di sisi Allah. Sementara itu, pembangunan jembatan Cirahong terus berlanjut tanpa hambatan. Pada tahun 1893, jembatan tersebut akhirnya rampung dengan megah. Struktur besi dan beton yang kokoh melintang di atas Sungai Citandui, menghubungkan dua wilayah yang sebelumnya terpisah. Belanda merayakan keberhasilan ini dengan pesta besar, tanpa sedikit pun mengingat harga yang telah dibayar untuk kemegahan tersebut. Namun, kisah Ahmad dan Fatimah tidak berakhir begitu saja. Rumor mulai beredar di kalangan penduduk setempat. Para pekerja yang terlibat dalam proyek satu persatu mengalami nasib buruk. Willem, asisten Van Doornik, ditemukan tewas tenggelam di Sungai Citandui tanpa sebab yang jelas. Beberapa pekerja Belanda terjangkit penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Wirya, sang mandor yang berkhianat, mengalami nasib paling mengenaskan. Tubuhnya ditemukan mengapung di sungai dalam keadaan membiru dan membengkak, dengan ekspresi ketakutan yang ekstrim terpeta di wajahnya. Penduduk berbisik bahwa malam sebelum kematiannya, Wirya berteriak-teriak ketakutan, mengaku dikejar oleh sosok Ahmad dan Fatimah. Van Doornik sendiri selamat hingga proyek selesai, namun setelah kembali ke Belanda, dia tidak pernah bisa hidup tenang. Menurut kabar yang beredar, dia mengalami gangguan jiwa parah dan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa, terus-menerus berteriak tentang sepasang pribumi yang terkubur hidup-hidup. Sukasna, sang dukun, mengalami kematian paling mengerikan. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan kaku di gubuknya, dengan mata terbelalak dan mulut terbuka lebar seolah menjerit. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau racun, namun penduduk percaya bahwa dia telah diambil oleh kekuatan yang lebih besar dari yang pernah dia coba kendalikan. Jembatan Cirahong sendiri menjadi objek cerita mistis yang menyeramkan. Penduduk sekitar mengaku sering mendengar suara tangisan perempuan dan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari bawah jembatan saat tengah malam. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok sepasang muda-mudi berpakaian putih berdiri di tengah jembatan, lalu menghilang saat didekati. Hingga saat ini, lebih dari seabad kemudian, jembatan Cirahong masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu sebuah pengorbanan yang kejam. Strukturnya yang kuat telah bertahan melewati berbagai bencana alam dan perubahan zaman. Namun di balik kemegahannya, tersimpan kisah kelam yang menjadi pengingat akan kekejian manusia ketika iman mereka goyah. Kisah Ahmad dan Fatimah menyimpan hikmah mendalam bagi kita semua. Allah mungkin menunda, tetapi Dia tidak pernah melupakan. Orang-orang yang berbuat zalim dan syirik pada akhirnya mendapat balasan setimpal. Jika bukan di dunia maka di akhirat yang lebih kekal. Beberapa ulama lokal sering menjadikan kisah ini sebagai bahan ceramah untuk mengingatkan pentingnya berpegang teguh pada tauhid, menjauhi syirik dalam situasi apapun. Mereka menekankan bahwa hidup dan mati seseorang ada di tangan Allah, bukan pada kekuatan supernatural atau tahayul belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Ahmad dan Fatimah, meski telah berlalu beberapa generasi, masih sering mendatangi jembatan Cirahong setiap tahunnya untuk membacakan Yasin dan tahlil. Mereka percaya bahwa kesyahidan kedua insan tersebut tidak sia-sia. Pengorbanan mereka menjadi pengingat abadi tentang keteguhan iman di tengah badai kehidupan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka itulah orang-orang yang sabar, bisik seorang nenek kepada cucunya saat melintasi jembatan Cirahong di sore hari. Seperti Ahmad dan Fatimah, kita harus tetap istiqomah dalam keimanan meski dunia memusuhi kita. Jembatan itu kini bukan hanya sekadar struktur fisik yang menghubungkan dua wilayah, tetapi juga menjadi jembatan pengingat antara masa lalu dan masa kini, antara kezaliman dan keadilan ilahi, antara kesirikan dan ketauhidan. Di setiap pilar dan beton yang menyusunnya, terukir kisah pengorbanan yang tak terucap, mengingatkan pada setiap yang melintasinya bahwa kebenaran, meski terkubur, akan selalu menemukan jalannya untuk dikenang. Semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih.